Sesawiku Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga kasih Bapa di sorga selalu menyertai kita semua, sobat kaula muda Yesus Channel semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama kembali mendalami firman Tuhan. Tentunya dari Injil Matius, pekan biasa ke-11. Mari sobat kaula muda Yesus Channel semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat kaula muda Yesus Channel, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita sering memandang kelemahan sebagai sesuatu hal yang negatif. Kelemahan membuat kita khawatir, cemas, kurang percaya diri, dan bahkan tidak percaya kepada Allah. Akan tetapi, Rasul Paulus telah memberikan pandangan yang berbeda dari kita. Ia justru mau bermegah dalam kelemahannya, sebab melalui itu ia dapat merasakan kuasa Tuhan, kuasa Bapa yang sempurna. Kerendahan hati adalah modal utama
untuk menerima kelemahan diri dan kasih karunia Bapa. Sobat Kaula Muda KUI Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sikap rendah hati membuat kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Sikap iman ini hendaknya mengalahkan kekhawatiran dan kecemasan kita. Mari kita lihat lagi Matius 6 ayat 31 tadi. Begini katanya, apakah yang kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dalam firman ini Yesus memberi perumpamaan tentang kehidupan burung, bunga bakung, dan rumput yang dipelihara oleh Bapa sendiri. Ia mengajarkan kita agar tidak perlu khawatir akan kelemahan, kekurangan dalam setiap kehidupan. Kekhawatiran yang berlebihan dapat membuat hidup kita tidak bahagia. Sesungguhnya Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6:32 tadi, demikian firman-Nya. Sobat Kaula Muda KUI Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan mengundang kita untuk tekun dalam iman, harapan, dan kasih. Maka marilah kita berjalan dengan setia dalam mencari kebenaran sejati. Pertanyaannya, sebagai refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memulai hari-hari kita, sudahkah kita menghilangkan kekhawatiran dan berharap satu-satunya bahwa Bapa itu harapan kita satu-satunya? Ataukah di dalam setiap perjalanan kita masih khawatir, masih ragu? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kaula Muda semuanya dan hati kita semuanya. Semoga kita semua selalu percaya bahwa Tuhan kuatkan kita dan kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan sendiri perkaya kita. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Kaula Muda KUI Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima dengan firman-Mu ini. Semoga dengan firman ini akan menguatkan dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak khawatir oleh apapun dalam setiap perjalanan kami, karena kami semakin percaya hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Kami berdoa pula bagi keluarga kami, orang-orang terkasih ya Bapa. Engkau kuatkan mereka, Engkau ampuni segala dosa mereka, dan Engkau berikan kesejahteraan sejati. Kami berdoa pula bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang ke rahiman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau ampuni dosa mereka dan Engkau tempatkan mereka di sisi-Mu di sorga. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang sakit, menderita, lemah, tersingkir ya Bapa. Engkau jamah, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan mereka, dan Engkau angkat mereka dari segala derita. Kami mendoakan pula bagi negara kami tercinta ya Bapa.
Kau jamah, kau kuatkan, kau berikan kedamaian, engkau leburkan dari segala benci, dan hanya satu-satunya kami damai. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Kaulah Mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak kita sudah mau sama-sama bersama dengarkan firman Tuhan. Mari jadi warta baik dan lakukan hari-hari dengan semangat tanpa khawatir dan ragu-ragu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat. Dan selalu, mantap selalu Sobat Kaulah Mudaku Yesus Channel. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye. Berkah dan Tuhan memberkati.